Henry merasa kecewa dengan kekalahan tersebut. Ia kemudian mengatakan bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan sendiri, bukan karena skema lawan, bukan karena taktik lawan. Ia lebih tegas menyebutkan timnya kebobolan karena murni kesalahan individu pemain. Kalimat ini jelas-jelas ditujukan langsung kepada pemain, bukan salah dirinya. Pemecatan Henry Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Firdaus Abi. Sebelum laga Malut FC versus Semen Padang FC atau SPFC berakhir, postingan berbagai media sosial sudah menyuarakan kalimat sejenis, pecat Henry Susilo. Permintaan itu tak lain karena capaian buruk Henry Susilo sebagai nahkoda SPFC. Saat itu, SPFC sudah tertinggal 2 gol tanpa balas. Permintaan tetap tidak berubah meski menjelang laga usai, Cornelius Stewart mencetak gol di menit ke-85. Laga kemudian berakhir 2-1 untuk kemenangan Malut FC. Kedua tim pernah bertemu pada semifinal Liga 2 musim 2023-2024, 7 bulan sebelumnya. Ketika itu Semen Padang menang agregat 2-1. Leg pertama di kandang Malut FC memain imbang 1-1. Leg kedua di Stadion Haji Agus Salim, gol tunggal Ahmad Ihwan mengantarkan kemenangan Semen Padang. Selain desakan pecat Henry Susilo, ada juga seruan bernada satir. Manajemen SPFC diminta untuk mempertahankan Henry Susilo agar tim asal Bukit Karang Putih bisa meluncur mulus ke Liga 2. Setelah itu juara lagi. Bukankah Liga 2 lebih besar dari Liga 1? Aneh sekali. Pesan kedua di atas benar-benar kelewat satir. Kelas Liga 1 adalah kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Ketika dikatakan Liga 2 lebih besar daripada Liga 1, ya jelas angkanya lebih besar. Jumlah tim yang berlaga pun juga lebih besar. Liga 1 musim ini ada 18 tim. Liga 2 ada 26 tim. Bagi mereka yang memahami kondisi, kalimat tersebut tentu adalah akhir dari kata-kata. Tak ada pesan lagi, tak ada saran lagi. Kalimat tersebut sebagai kata pengganti ungkapan tentang sesuatu yang sudah memuncak rasa muaknya. Rasa muak itu biasanya dimunculkan karena sudah sangat kesal melihat kondisi dan situasi yang ada sebelum-sebelumnya. Ketika manajemen SPFC mengumumkan bahwa Henry Susilo sebagai pelatih kepala Semen Padang FC pada Liga 1 musim 2024-2025, keputusan itu disambut oleh sikap pesimistis oleh pecinta kabau sirah. Mempertahankan pelatih yang membawa Semen Padang sebagai runner-up Liga 2 musim 2023-2024, Delvi Adri, tentu juga tidak memungkinkan. Jauh sebelumnya, Delvi Adri sudah mengakui bahwa sertifikat kepelatihannya belum memenuhi syarat untuk menjadi pelatih di Liga 1. Permintaan pecinta kabau sirah untuk memecat Henry Susilo akhirnya dikabulkan manajemen SPFC. Beberapa jam setelah kekalahan atas Malut FC, hubungan kerja Semen Padang FC dengan Henry Susilo resmi diakhiri. Dikutip dari akun resmi Semen Padang FC melalui Instagram, disebutkan, "Thank Coach Henry Susilo, sukses selalu di karir selanjutnya." Henry Susilo menjadi pelatih kedua pada Liga 1 musim ini yang dipecat, menyusul hasil buruk yang dicapai oleh timnya. Sebelumnya ada Juan Eduardo, pelatih PSBS Biak. 3 laga pertama langsung menderita kekalahan. Henry Susilo masih lebih lumayan. 2 laga awal kalah, laga ketiga menang, laga keempat kalah. Perihal pemberhentian Henry Susilo adalah haknya manajemen SPFC. Tetapi dibalik semua itu, setidaknya ada satu catatan kecil yang menarik untuk dijadikan perhatian. Catatan tersebut terkait pernyataan sang pelatih saat konferensi pers. Salah satu poin yang disampaikan Henry Susilo adalah, seperti dikutip dari berbagai media, Henry merasa kecewa dengan kekalahan tersebut. Ia kemudian mengatakan bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan sendiri, bukan karena skema lawan, bukan karena taktik lawan.
Ia lebih tegas menyebutkan timnya kebobolan karena murni kesalahan individu pemain. Kalimat ini jelas-jelas ditujukan langsung kepada pemain, bukan salah dirinya. Dari kalimat itu, kita dapat menangkap bahwa itu bukan kesalahan Hendry, tapi kesalahan pemain. Mereka kalah bukan karena skema lawan, bukan karena taktik lawan. Kalau karena skema lawan, atau kalau karena taktik lawan mereka kalah, maka berarti juru taktik lawan lebih hebat dari juru taktik Semen Padang FC. Tapi di sini Henry Susilo mengatakan bukan karena skema atau taktik lawan, tapi murni karena kesalahan individual pemain. Catat ini, murni karena kesalahan individual pemain, kata Henry Susilo seperti dikutip dari berbagai media. Kalimat ini tentu menarik karena seorang pelatih mempersalahkan pemainnya. Kondisi ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan pernyataan banyak pelatih. Kecenderungan selama ini, kesalahan pemain justru diambil alih sebagai kesalahan seorang pelatih. Indra Safri misalnya, pelatih timnas Indonesia ini sering pasang badan terkait kekalahan tim atau buruknya permainan anak-anak asuhannya. Ia tak mau ada yang menyalahkan pemainnya. Dirinya selalu mengingatkan keberhasilan adalah buah dari capaian pemain. Kegagalan adalah tanggung jawabnya. Ketika Indra Safri memegang timnas Under 23, ia pasang badan terkait kekalahan anak asuhannya dari Vietnam yang membuat Garuda Muda gagal melangkah ke Piala AFC Under 23 tahun 2020. Indra menegaskan bahwa tanggung jawab kekalahan tersebut ada pada dirinya dan ia meminta agar tidak ada yang menyalahkan pemain yang tampil dalam pertandingan tersebut. Indra Safri menegaskan agar tidak ada yang menyalahkan individual pemain yang telah berjuang di lapangan hijau, karena semua tanggung jawab ada di tangannya. Jangan menyalahkan individu pemain, itu tidak baik. Katanya, pemain saya sudah berjuang. Apa yang salah? Semua kegagalan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Terbaru dari Indra Safri, saat striker Timnas Under 19 Arkan Kaka dirujak oleh warganet terkait performanya di Piala AFF Under 19 tahun 2024. Indra geram bahwa anak asuhnya dibuli habis-habisan. Ia kemudian pasang badan. Indra meminta jangan bully Arkan Kaka, jangan bully pemainnya. Dirinya lah yang bertanggung jawab terhadap semua masalah. Bully saja saya, kata Indra Safri. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga demikian. Ia membela Rafael Struijk saat pemainnya tersebut dibully netizen usai menghadapi Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Struijk dibully karena dianggap tidak bisa bermain maksimal. Sintayong kemudian mengatakan, ia sebenarnya sudah cedera setelah melawan Arab Saudi. Tim kemudian mempertimbangkan apakah ia dimainkan atau tidak, dan akhirnya dimainkan karena melihat semangat dan optimistisnya. Tapi kondisi kurang baik, ia masih dibalut cedera. Makanya ia kurang maksimal. Aji Santoso lain lagi. Saat melatih timnas Under 23 yang gagal meraih medali pada SEA Games tahun 2015, ia menyampaikan sikapnya. Ia yang bertanggung jawab. Jangan salahkan pemain yang sudah berjuang. Mereka sudah berbuat maksimal di lapangan. Ada lagi Neil Maizar saat menjadi pelatih timnas senior tahun 2012. Ia lebih ekstrim lagi. Ketika itu ia sudah memanggil seluruh pemain untuk bergabung. Namun pemain yang berada di Liga Super Indonesia atau ISL tak kunjung memenuhi panggilan timnas. Neil tidak langsung menyalahkan pemain tersebut. Ia melihat dari berbagai sisi. Begitupun ketika timnya tidak mampu berprestasi di AFF tahun 2012. Dirinya tetap menjaga pemainnya. Ia mengingatkan agar tidak ada yang menyalahkan pemainnya. Ia yang bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut. Tentu saja, ketika dihubungkan dengan apa yang dinyatakan oleh Henry Susilo, hal tersebut tentu lebih menggelitik. Pernyataan Henry Susilo yang menyalahkan pemain justru bertolak belakang dengan pernyataan pemainnya. Ketika itu, Henry Susilo membawa Bayu Gatra pada konferensi pers. Bayu Gatra menyebutkan dirinya dan kawan-kawan memang kecewa dengan kekalahan. Tetapi ia melihat kawan-kawannya telah berjuang dan bermain sangat bagus menghadapi Malut FC. Katanya lagi, kita sudah bermain sangat bagus. Kekompakan tim juga sudah sangat luar biasa. Kini, setelah Henry Susilo meninggalkan tim, pekerjaan rumah Semen Padang FC berikutnya adalah mencari pelatih baru yang tepat dan bisa langsung mendongkrak prestasi tim.
sebelum mendapatkan pelatih baru, caretaker Hengki Ardiles akan langsung diuji untuk laga selanjutnya. Tentu, fan Semen Padang FC atau pendukung Kabosirah menunggu siapa yang akan melanjutkan pekerjaan yang telah ditinggalkan oleh Henry Susilo. Supporter boleh mengusulkan, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan manajemen. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.